Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah proses pemakaman dari saudara kita, bapak kita, ya, Pak Haji Abbas rahimahullahu taala, alhamdulillah telah selesai. Dan ada beberapa perkara yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan menjadi bahan renungan dan pelajaran buat kita sekalian. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beliau pernah mengatakan, kafa bil mauti wa'idhan. Kata beliau, cukuplah kematian itu menjadi pemberi nasihat buat kita. Kafa bil mauti wa'idhan. Cukuplah kematian sebagai pemberi nasihat buat kita, bahwa kelak kita juga yang akan dikuburkan seperti ini. Kita semua hanya sedang antri saja, Bapak Ibu. Kita semua sedang menunggu waktu kita. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Kalau sudah datang waktu kita, maka kita tidak akan bisa menunda sedikit pun dan kita tidak akan bisa memajukan sedikit pun. Kalau sudah waktunya, sudah, kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kulluna mayyitun, dan kita semua akan meninggal. Sebagaimana Nabi kita, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat kepada beliau, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah adalah mayit, akan mati, dan mereka semua akan mati, kita semua akan mati. Bapak Ibu jemaah sekalian, yang jadi persoalannya adalah apa sesudah kematian tersebut? Ya, apa bekal kita yang nanti akan kita bawa sesudah kematian itu? Karena kalau kita mati, kematian diibaratkan oleh para ulama kita dengan kiamat sugro, kiamat kecil, yang apabila seseorang mati, meninggal dunia, maka dia tidak akan mungkin kembali lagi. Apa yang telah dia lakukan, itu yang akan dia dapatkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sekecil apapun yang dia lakukan akan dia lihat balasannya, dan keburukan sekecil apapun yang dia lakukan akan dia lihat juga balasannya. Bapak Ibu yang kami muliakan, sesungguhnya yang meninggal ini adalah Pak Abbas. Tapi kelak kita semua yang akan menjadi seperti ini. Sebagaimana perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menguburkan jenazah, kemudian ada orang yang datang dan ikut melihat jenazah tersebut dikuburkan. Setelah itu ditanyakan kepada Hasan Al-Basri, "Man hadza?" Siapa yang dikuburkan ini wahai imam? Maka Imam Al-Hasan Al-Basri melihat kepada orang tersebut dan mengatakan, "Hadza ana wa anta." Ini adalah aku dan dirimu yang kelak akan dikuburkan juga seperti ini. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Kulla yaumin yuqalu fihi mata fulan." Setiap hari kita mendengarkan, apalagi di tahun ini. Tahun ini ibarat tahun kesedihan. Banyak orang-orang dekat kita, orang-orang yang kita kenali, tiba-tiba datang berita meninggal dunia. Kulla yaumin yuqalu fihi mata fulan. Setiap hari kita mendengarkan ada orang yang meninggal. Wala budda min yaumin yuqalu fihi mata Umar. Kata Umar bin Khattab, pasti akan datang suatu hari di mana nama Umar yang disebutkan telah meninggal Umar. Hari ini kita datang menguburkan beliau, dan besok mungkin kita yang akan dikuburkan dan dikatakan, disebarkan di medsos, di media sosial, bahwa nama kita telah meninggal dunia, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tinggal akan mengingat kebaikan-kebaikan kita, bahkan mungkin ada yang bersyukur dengan kematian kita, waliyadzubillah. Nabi SAW mengatakan, wajabat. Wajib atasnya. Ketika para sahabat bertanya, siapa itu wahai Rasulullah SAW? Maka Nabi SAW mengatakan, orang yang kalian hantarkan, orang yang meninggal dunia, dan kalian menyebutkan kebaikan-kebaikannya, wajabat alaihil jannah. Wajib untuknya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kata Nabi SAW, antum syuhada'ullahi fil ard. Kita ini adalah saksi-saksi Allah Subhanahu wa ta'ala yang hidup di muka bumi. Maka Bapak Ibu, kami ingin menyampaikan bahwa ketika kita akan dipanggil nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu sesuatu yang pasti, kita pasti akan dipanggil oleh Allah. Yang jadi persoalannya adalah, apakah kita tinggalkan nama baik? Apakah kita tinggalkan sesuatu yang akan dikenang oleh orang, yang akan disebut sebagai kebaikan kita ketika kita diantarkan ke kuburan kita? Ataukah justru orang-orang akan menyebutkan keburukan-keburukan kita, waliyadzubillah? Dan kemudian di zaman Nabi SAW juga banyak kematian. Bahkan anak Nabi SAW seluruhnya meninggal sebelum beliau, kecuali Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, meninggal 3 atau 4 bulan setelah beliau. Ketika Ibrahim, anak Nabi SAW meninggal, kemudian beliau kuburkan seperti ini.
Maka beliau sebagai bapaknya, anggota keluarganya, Nabi SAW meneteskan air mata, menangis. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tabki, wahai Rasulullah, engkau menangis?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Innal aina la yabki." Sesungguhnya sesungguhnya mata ini menangis, meneteskan air mata. Wa innal qalba la yahzan. Sesungguhnya hati itu bersedih. Wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Dan kami wahai Ibrahim sangat sedih dengan kepergianmu. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Dan kami tidak akan berucap kecuali apa yang membuat Rabb kami ridho. Maka kepada keluarga, kepada kita sekalian yang ditinggalkan oleh almarhum rahimahullahu taala, janganlah kesedihan kita membawa kita untuk berucap perkataan-perkataan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang kita ucapkan. Dan di antara ucapan yang diridhoi oleh Allah adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini datang semuanya dari Allah. Allah yang ciptakan kita semuanya. Tidak ada perbedaan di antara kita. Hari ini mungkin di tengah-tengah kita ada yang berdiri orang kaya, pejabat, orang yang terpandang, tokoh masyarakat, dan seterusnya. Tapi di hadapan Allah tidak ada bedanya kita semuanya, Bapak Ibu. Yang membedakan kita adalah ketakwaan kita, ketundukan kita kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Bukan orang yang paling rendah kedudukannya di muka bumi, tidak. Tapi orang yang paling bertakwa, itu adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka limithli hadza fa'idtu, kata Nabi SAW, untuk keadaan yang seperti ini, yang pasti akan datang kepada kita masing-masing. Untuk keadaan yang seperti ini, hendaklah kita mempersiapkan diri. Apa yang telah kita persiapkan, Bapak Ibu? Hari ini kita mengantarkan beliau. Boleh jadi sebentar lagi ada di antara kita yang dipanggil. Boleh jadi besok ada yang dipanggil. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui apa yang akan terjadi padanya besok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dan kapan dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kita jadikan ini sebagai wa'idhan, sebagai pemberi nasihat buat kita, bahwa kita kelak akan menjadi seperti ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan yang terbaik. Terakhir ini ingin kami sampaikan, Bapak Ibu, setelah proses pemakaman seperti ini, Nabi menganjurkan juga untuk kita berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan kuburan beliau sebagai taman dari taman-taman surga. Karena kuburan itu hanya ada dua, imma yakuna raudhatan min riyadil jannah atau hufratan min hufarin niran. Entah dia menjadi taman dari taman-taman surga atau menjadi lubang dari lubang-lubang api neraka, waliyadzubillah. Maka kita berdoa kepada Allah. Mari masing-masing kita meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ada di antara kita yang doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan beliau, agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan beliau menjawab pertanyaan munkar dan nakir, dan agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan dan mengukuhkan langkah-langkah kita setelah meninggalnya beliau, dan mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin. Kita berdoa, Bapak Ibu, dan masing-masing kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.